Oke. Selamat malam Pak Joko. Iya Bu, halo, selamat Apakah malam. apakah Pak Joko ada waktu hari ini? Nggih, ada Bu. Nggih, ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Pak, jadi mengganggu waktu Bapak nih Nggih, malam-malam. nggih nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Nggih. Gimana Bu? Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ini mau curhat Nggih. yang terhadap masalah yang saya hadapi. Saya ini nggak enak tidur rasanya Pak. Oh, nggih nggih. Kalau boleh tahu Bu, apa Bu masalahnya Bu? Ceritakan aja Bu. Hmm, Gimana ya Pak ya? Sebenarnya eh, hanya saya ini cuma mau cerita sama Pak Joko ini supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, supaya saya Nggih. nggak kepikiran lagi gitu loh Pak. Oh, nggih 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 nggih. Nggih Bu, kalaunya apa namanya, kalaunya saya bisa membantu akan saya bantu Bu ya. Nggih, silakan Bu ceritakan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Insya Allah kita cari solusinya sama-sama. Nah, Eh, Terkait kemarin loh Pak, kan ada pengawas tuh ke sekolah kita. Bapak ingat nggih, nggak ya? nggih, Nah itu kan saya Pak yang kena giliran supervisi pengawas Pak. nggih. Nah dari kegiatan itu Pak, saya tuh dapat teguran dari pengawas. Dapat teguran Bu. Iya. Bagaimana bisa Bu dapat teguran Bu? eh Gimana ya Pak? Sebenarnya nih masalahnya tuh nggak terlalu serius sih Pak, menurut saya nggak terlalu gimana gimana. Oh, Cuma nggak serius, tapi dapat teguran nggak serius Bu ya. ya gimana ya Pak ya? Sebenarnya tuh masalahnya tuh kayak sepele aja gitu loh Pak. Nggih, 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 Karena nggih. saat itu tuh nggak enaknya tuh rasa apa ya Pak ya? Soalnya pengawas itu ngeritik ngeritik tentang proses mengajar saya gitu Pak. Oh, jadi pengawas mengkritik proses mengajar Ibu. Nggih, terus yang dikritik tuh apa itu Bu? Bagaimana prosesnya atau bagaimananya Bu? Jadi waktu proses pembelajaran kemarin Pak, saat dia seperti itu, Mhm. saya itu ini Pak tidak menggunakan buku teks Pak. Tidak menggunakan buku teks Bu ya. Nah, Nggih. Lalu sebenarnya tuh saya itu udah nyampain sama pengawas bahwa mhm. selama ini saya mengajarnya itu dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku teks, tapi Iya. saya biasanya juga ngajak anak-anak ke perpustakaan cari Iya. referensi lain. Mhm. Tapi ya yang penting kan sesuai dengan kurikulum. Iya, Nah, betul ketika betul. saya sampaikan seperti itu, beliau itu merasa tersinggung, Pak. Nah, jadi beliau tuh mengkritik saya tentang saya tidak menggunakan buku teks. Nah, kemudian Mhm. saya ceritakanlah seperti itu, Pak. Tapi beliau malah merasa tersinggung, Pak, seperti itu. Oh, jadi ceritanya Ibu pada saat mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Bu ya? Iya, Pak. Nggih, Ibu lebih ke berbagai macam sumber nih, Bu ya, menggunakan video tadi Bu ya, ke perpustakaan. Ya. Padahal bagus itu Bu, sudah bagus banget itu Bu. Nggih kan? Eh, Ibu tidak menggunakan buku teks tuh kalau boleh tahu Bu alasannya apa Bu? Kalau menurut saya, Hmm. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Kan kita udah belajar ya Pak, pembelajaran Nggih, berreferensi, ya betul betul terus betul. apa, menghamba pada murid itu apa, Nggih. berpesan pada murid, Iya, kan gitu loh Pak. nggih, nggih. Nah jadi saya itu maunya tuh anak tuh termotivasi Pak dalam Nggih. mengikuti pembelajaran saya. Jadi mereka tuh asik lah Mhm, gitu loh, mhm, mhm. nggak monoton cuma baca buku gitu loh Pak. Karena kan Nggih, kita namanya sumber belajar ini kan dari mana saja bisa ya Pak ya. Nah gitu nggih. Pak. Tapi dengan catatan kita tetap mengacu pada kurikulum. Oh, iya Bu. Kan sebenarnya kan seperti yang kita tahu Bu ya, kan pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan sebenarnya sudah bagus tuh Ibu tuh gitu kan. Artinya Ibu menggunakan berbagai sumber dalam proses belajar mengajarnya gitu kan. Kemudian kita juga tahu tuh bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Bu, ya kan? Karakter siswa berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda juga, ya nggak? Iya sih Pak. Nggih. Sebenarnya ini Pak, iya sih saya apa ya nggak
kepikiran sampai ke sana sih Pak. Kalau yang berbeda-beda ini, saya tuh cuma menyiapkan pembelajaran yang mengasihkan gitu aja sih Pak. Jadi Iya. kayak ada beberapa siswa sih Pak yang hasilnya tuh masih belum maksimal. Jadi ada beberapa siswa yang hasilnya belum maksimal gitu kan. Nah, jadi Iya Pak. mungkin pikiran pengawasnya gitu kan ya, yang kemarin itu mungkin itulah pentingnya buku teks salah satu sebagai sumber belajar gitu kan. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya ibu menggunakan buku teks itu gitu kan untuk mengcover apa namanya ya anak-anak yang mungkin minatnya di membaca gitu. Oh iya benar juga sih Pak ya. Jadi kayak tidak tidak harus meninggalkan buku teks mungkin ya Pak ya. Jadi Iya, saya harus menggunakan iya, itu. iya betul ibu. Saya pikir sih Pak ada benernya juga sih Pak. Iya, nggih. Nah, gimana Bu? Habis cerita-cerita kayak gini, perasaannya bagaimana? Jadi Pak sebenarnya dari beberapa hari setelah supervisi itu, saya tuh kepikiran Pak nggak enak, rasanya kurang nyaman, hati saya ini resah dan gelisah. Wah. Nggih, terus. Pikiran rasanya tuh nggak enak, tidur tuh rasanya gimana ya Pak. Jadi akibatnya tuh apa namanya beberapa pekerjaan juga jadi terbengkalai gitu Pak. Itu yang apa yang membuat ibu tuh merasa kada nyaman, merasa nggak enak itu apa ibu? Iya itu Pak, sebetulnya yang membuat saya resah dan gelisah resah dan gelisah dan tidak nyaman itu karena ya Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Takutnya kan nanti jadi masalah nih Pak di kemudian hari itu Pak yang sebenarnya pokok permasalahannya. Oh, jadi berdasarkan cerita ibu tadi ya, kalau boleh saya ibaratnya yang saya cerna gitu kan, artinya ibu itu merasa tidak nyaman gitu ya, merasa nggak enak selama ini, kata ibu tadi kan resah dan gelisah tadi karena pada saat pengawas supervisi ke kelas ibu gitu kan, itu apa namanya pengawas tuh semacam memberikan teguran gitu kan, karena apa namanya pembelajarannya tidak menggunakan buku teks ya, dan itu juga akhirnya disampaikan kepada kepala sekolah, mungkin karena beliau tersinggung gitu kan. Nah, disampaikan kepada kepala sekolah, mungkin seperti itu Bu ya permasalahannya yang membuat ibu nih nggak enak tidur gitu. Iya Pak. Apa ya kira-kira saya dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Saya takut sih Pak ditegur kepala sekolah atau tidak, saya takut, jadi saya kepikiran nih nggak enak rasanya Pak. Oke, kalau di ibu sendiri kira-kira bagaimana Bu? Ada bayangan nggak Bu untuk Bu apa namanya ya nanti kan kemungkinan dipanggil kepala sekolah tuh Bu. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Ibu ada bayangan nggak tuh Bu? Apa ini ya Pak ya, saya apa menemui beliau mungkin untuk memberikan Penjelasan gitu ya. memberikan penjelasan, berbicara sama beliau. Mungkin aja beliau akan memberikan solusi gitu loh Pak. Oh, Apa gitu ya Pak ya? nggih. Mudah-mudahan lah Bu gitu kan. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi gitu ya. Jadi rencana Ibu tadi yang bagaimana Bu, rencana tadi Bu, rencana kedepannya Bu? Itu tadi Pak, itu Pak menemui kepala sekolah. Menemui kepala sekolah ya. Kayaknya saya mau bertemu sama kepala sekolah untuk membicarakan sebelum dia panggil mungkin ya Pak, kan sudah beberapa kali Pak. Iya betul. Daripada beliau yang manggil, lebih baik saya yang ke kepala sekolah gitu Pak, membicarakan. Mungkin aja beliau ada solusi terhadap ini gitu loh Pak. Jadi nanti Ibu kedepannya rencananya tuh mau nemuin kepala sekolah gitu ya, mau diajak diskusi tentang permasalahan ini, barangkali beliau bisa ngasih solusi gitu kan. Kemudian untuk kedepannya nih Bu, yang berhubungan dengan mungkin proses belajar mengajar Ibu gitu kan, bagaimana Bu?
eh, apa ya, mungkin saya bukan mencoba sih, menggunakan buku teks lagi sih Pak. Jadi saya tidak saya tetap menggunakan video, tetap menggunakan berbagai macam sumber belajar, tetapi saya tidak meninggalkan buku teks. Kayaknya seperti itu sih Pak. Oke, jadi nanti Ibu ke depannya dalam proses belajar mengajarnya itu tetap menggunakan buku teks Bu ya. Oke, jadi apa namanya, selain menggunakan sumber belajar yang mungkin sudah Ibu nyaman tadi gitu kan, beragam tadi, tapi tetap menggunakan buku teks pelajaran ya. Iya Pak. Oke. Langkah Ibu tuh udah tepat sekali tuh Bu, udah bagus sekali tuh, saya setuju tuh dengan langkah yang Ibu ambil tuh ya, udah oke tuh Bu. Iya, jadi kayaknya memang salah saya juga sih Pak. Seharusnya saya tidak meninggalkan buku teks utama gitu loh Pak. Oke. Syukurlah Pak. Sekarang saya merasa agak lega karena jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini tuh saya takut sebenarnya Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita kan. Iya, betul. Agak takut melangkah. Ya alhamdulillah lah Bu, kan artinya setelah cerita-cerita begini Ibu merasa lega gitu kan. Kemudian Ibu juga sudah ada apa namanya, hal-hal yang Ibu rencanakan tadi gitu loh ya. Udah ada planning lah ke depannya kan, mau ngapain gini kan terhadap masalah ini. Kemudian ada komitmen nggak Bu yang akan Bu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Ibu tadi? Apa ya? Dalam apa namanya, dalam proses belajar mengajar, mungkin saya akan lebih mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas yang tentang penggunaan buku teks tadi Pak. Saya akan berusaha benar-benar gitu loh, Bapak akan merubah sikap saya. Kemudian apa ya, untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi gitu loh, kira-kira Ibu tuh perlu dukungan apa Bu? Ya mungkin untuk terlaksananya komitmen Ulun ini, mungkin Ulun ini apa namanya, memerlukan apa ya, dukungan dari rekan sejawat, mungkin berkomunikasi dengan teman-teman guru yang semata pelajaran dengan saya. Saya bisa saling apa ya Pak, saling bertanya bagaimana proses pembelajaran yang mereka lakukan, saling sharing dan saling mengingatkan aja sih Pak. Betul sih Bu. Jadi memang terkadang kita nggak bisa apa namanya nyelesain masalah sendiri gitu kan, harus memang banyak-banyak sharing gitu kan. Bu, idenya bagus banget itu Bu yang Ibu lakukan tadi kan ya. Kalau dari saya sih semoga apa namanya segera terselesaikan lah Bu ya. Jadi ibunya udah enak gitu kan, udah merasa nggak nyaman lagi, jadi dalam bekerja juga suasananya juga jadi lebih menyenangkan gitu kan. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah. Saya merasa sedikit lega sih. Kedepannya saya akan tadi menemui kepala sekolah. Mungkin saya juga mau minta maaf sama pengawas Pak. Semoga nantinya kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik. Amin. Bu. Saya cuma bisa mendoakan Bu ya, semoga kita gitu kan ya, kita sama-sama bisa menjadi guru-guru teladan lah nantinya gitu kan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Bu. Maaf mengganggu pikiran. Iya, sama-sama Ibu. Senang bisa membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.